を手にするか。 Setelah memenangkan game final episode 2, Arisu dan Usagi mendapat kesempatan untuk memilih menetap di dunia itu atau kembali ke dunia asal mereka. Dan mereka memilih kembali. Walaupun ada sebagian orang yang memilih menetap di tempat itu. Lalu Arisu terlihat sedang diwawancara mengenai kejadian jatuhnya meteoroid yang membuatnya koma. Mereka bertanya, apakah selama koma Arisu bermimpi tentang game yang mempertaruhkan nyawa? Sepertinya Arisu tidak mengingatnya dan menjawab tidak. Dia hanya merasa mimpi melakukan perjalanan yang jauh. Matsuyama, seorang dosen yang tengah meneliti para korban meteor, dia mencurigai mereka mengalami mimpi yang sama tentang game dan dunia lain. Matsuyama ingin mengetahui lebih mimpi Arisu dan memintanya menghubunginya jika mengingat sesuatu. Kemudian Arisu memperkenalkan Usagi yang kini menjadi istrinya. Usagi mengingatkan Matsuyama kepada seseorang. Kini mereka telah bahagia dengan hidupnya. Sebagai pengantin baru, ditambah Arisu yang telah mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai konsuling korban meteor. Mereka tidak ingat apa yang terjadi di dunia Borderland. Matsuyama menyimpulkan, dari 10 orang yang diwawancara, mereka mempunyai mimpi yang sama persis ketika koma. Tiba-tiba sebuah pesan masuk. Sebagai sebuah petunjuk untuk Matsuyama selidiki lebih lanjut. Pergilah Matsuyama ke Shibuya. Terlihat kota itu tengah diperbaiki pasca meteor jatuh. Matsuyama bertemu dengan seseorang agar mendapat akses untuk mengikuti games. R-san, game. Akhirnya setelah sepekan, dia mendapatkan undangan itu. Dia mendatangi gedung kosong sesuai undangan dan berjalan mengikuti petunjuk arah yang ada. Sampailah di dalam satu ruangan, ternyata dia tidak sendiri. Mereka dipersilakan duduk untuk mengikuti sebuah games. Mereka datang ke sana untuk merasakan pengalaman hampir mati. Tapi sebelum itu, mereka harus memenangkan game ini. Game Kartu Setan. Cara mainnya adalah peserta dibagikan kartu. Kemudian mereka mengambil satu kartu dari peserta di sebelah mereka yang memiliki kartu joker sampai akhir, dia pemenangnya. Yang kartu jokernya diambil akan tereliminasi. Sengatan listrik akan menyambar peserta yang tereliminasi. Semua panik dan ketakutan, tetapi mereka tidak bisa beranjak pergi karena tiap kursi terdapat aliran listrik yang siap menyetrum ketika mereka berdiri. Mau tidak mau mereka akhirnya melanjutkan permainan hingga selesai. Akhirnya menyisakan 2 peserta. Jika peserta itu memilih kartu joker, maka Matsuya yang akan mati. Akhirnya Matsuya yang memenangkan games. Esok harinya diberitakan 7 peserta seminar ditemukan tewas di gedung serbaguna Tokyo. Diduga mereka bunuh diri massal. Sementara itu, Usagi selalu mimpi buruk setiap malam tentang ayahnya. Mereka berusaha menjalankan kehidupan dengan normal. Pergi bekerja dan melakukan kegiatan lainnya. Arisu menjalankan pekerjaannya sebagai konsuling korban meteor Shibuya. Di sana dia bertemu dengan An. Arisu. Tetapi Arisu tidak ingat siapa An. An mencoba menjelaskan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. An mengatakan Usagi dan Arisu harusnya mengingat apa yang terjadi di dunia itu. Benar saja, Usagi seperti tidak asing dengan suatu hotel. Dia seperti mengingat sesuatu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Kemudian dia menghubungi Arisu untuk berpamitan. 仕事終わった？ごめ
Arisu memutuskan ke kantor polisi setelah sebelumnya memeriksa rumah Usagi tidak ada. Polisi menunjukkan rekaman terakhir terlihat Usagi berada di hotel bersama seorang pria. Ya, pria itu adalah Matsuya. ていたということは考えられませんか。 Akhirnya Arisu memutuskan pergi ke kampus untuk memastikan, tetapi profesor juga tidak bisa dihubungi. Lalu Arisu memeriksa ruangan Profesor Matsuya. Di sana dia menemukan data-data Usagi dan wawancara Usagi bersama Profesor Matsuyama. Di dalam video, Usagi terlihat kehilangan dan berharap bisa bertemu dengan ayahnya. Walaupun dia bahagia bersama Arisu, tetapi rasa bersalahnya tidak bisa hilang dan terus membayangi. Tiba-tiba Arisu dihampiri oleh seseorang misterius yang memberinya kartu joker dan mengajaknya bermain games. Akhirnya Usagi ditemukan. Polisi mengatakan istrinya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah gedung. Dia tidak sendiri melainkan bersama Matsuyama. Mereka berdua diduga melakukan percobaan bunuh diri. Dokter juga mengatakan Usagi tengah hamil muda. Mungkin dia belum menyadari karena usia kandungannya baru beberapa minggu. Arisu sangat kecewa dengan kinerja polisi yang lambat, sehingga istrinya ditemukan dalam keadaan koma. Polisi meminta Arisu mengecek barang milik istrinya dan memberitahu jika ada yang mencurigakan. Dia melihat kartu joker, seperti kartu miliknya yang didapat dari orang asing yang mengajaknya bermain game. Polisi mengatakan Matsuyama juga memiliki kartu joker itu. Semuanya menjadi begitu membingungkan. Dia mengingat tempat yang selalu disebutkan oleh Matsuyama dan An. Pergilah Arisu menemui An. Dia menyampaikan bahwa istrinya koma dan seorang pria memberikannya kartu joker. Dia mengatakan akan melakukan segalanya demi membawa istrinya kembali, walaupun harus pergi ke dunia yang dia tidak ingat itu. An mengatakan terdapat perbedaan waktu di dunia sana dengan di dunia ini. 1 menit di sini rasanya lama sekali di dunia sana. An mengatakan Arisu hanya memiliki waktu 2 menit untuk membawa istrinya kembali sebelum detak jantungnya berhenti. Jika terlambat, dia pun akan mati bersama istrinya. Dan An akan didakwa sebagai pembunuh atau membantu bunuh diri. Dokter mengabarkan istrinya makin sekarat, tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Semua itu harus dicoba. Segera An menyiapkan obat yang akan menghentikan jantung Risuki. Kemudian menyuntikannya kepada Arisu. Ini adalah detik-detik menentukan apakah cara mereka berhasil. Arisu panik karena dia tidak merasakan reaksi apa-apa. Tapi ternyata detak jam berhenti dan dia berhasil memasuki dunia Borderland. Dan Arisu siap memainkan game pertama yang mematikan. Game apakah itu? エントリーを締め切ります。